Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladziina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak angkuh ketika berjalan, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka kata salam, kata-kata yang menghindarkan mereka dari terlibat dengan orang-orang bodoh tersebut atau sekedar salah. Dan orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman telah menerangkan beberapa sifat mereka. Ulaika yujzauna ghurfatan bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyyatan wa salam khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqam. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan tempat yang tinggi di surga atas kesabaran mereka berpegang teguh pada agama, dan mereka disambut oleh para malaikat dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Betapa indahnya surga sebagai tempat tinggal dan kediaman. Surah Al-Furqan ayat 55. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Dan malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Saya mereka berkata, selamatan untuk kalian atas kesabaran kalian berpegang teguh pada agama, maka alangkah baiknya surga sebagai tempat kesudahan. Quran surah Al-Araf ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti ini dalam ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, selalu mengerjakan sholat di waktu malam. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dari azabnya dan rasa harap pada pahala darinya. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, dan kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas amal baik yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16-17. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti ini dalam ayat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun aghizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin qalu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil asharihu yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air sambil mengambil apa yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam karena sholat, dan di akhir malam mereka mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat ayat 15-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarjun rahmatan min rabbi. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatafakkaru ulul albab. Selalu beribadah ketika waktu-waktu malam, kadang-kadang sujud dan kadang-kadang berdiri. Ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-nya. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sudah jelas orang yang berilmu selalu beribadah kepada Rabb-nya, sedangkan orang yang tidak beribadah kepada Rabb-nya adalah orang yang bodoh, bahkan paling bodoh. Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Surah Al-Furqan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza mazzahu syarrun yajza wa idza mazzahu khairun manua innal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Sesungguhnya manusia diciptakan cenderung berubah-ubah jika ditimpa kesusahan yang mengeluh dan jika mendapatkan kebaikan yang menjadi bakhil, sehingga ia tidak memberikan kebaikan itu kepada orang lain kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat yang terus-menerus dalam mengerjakannya dan mengerjakannya dengan penuh ketenangan. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Mengenai sifat-sifat mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan mereka yang menjaga salat-salat mereka di dalam surga
mereka akan di belakang. Quran surah Al-Ma'arij ayat 34 ini. Masih banyak ayat yang menerangkan tentang perintah sholat dan keutamaan ahli sholat, juga derajat dan kemuliaannya. Sholat adalah kekayaan bagi kita, sehingga baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dunia dan di akhirat bersabda, sejuknya mataku ada dalam sholat. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat dan juga dari keturunanku. Wahai Rabbku, dan kabulkanlah doaku. Surah Ibrahim 40. Meskipun sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai orang yang menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, dan suruhlah kerogamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Taha ayat 31. Allah yang kami Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat itu dan kudu menabur kepada orang yang bisa kita sampaikan dengan hati untuk yang bisa hadis malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.